Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Florentina Wahyudi dari jurusan DKV New Media. Pada video kali ini, saya akan menceritakan dongeng dari Indonesia yang berjudul Roro Jonggrang. Pada zaman dahulu kala, di daerah Jawa Tengah, ada dua kerajaan yang lokasinya cukup berdekatan, yaitu Kerajaan Pengging dan Kerajaan Baka. Kerajaan Pengging adalah kerajaan yang makmur yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Damarmaya. Prabu Damarmaya mempunyai seorang putra yang sakti dan gagah berani bernama Raden Bandung Bondowoso. Sementara itu, Kerajaan Baka dipimpin oleh Prabu Baka yang merupakan seorang keturunan raksasa yang menakutkan dan juga serakah. Namun, ia dikaruniai oleh seorang putri yang sangat cantik yang bernama Roro Jonggrang. Pada suatu hari, Prabu Baka meminta patihnya untuk mempersiapkan pasukan dengan tujuan untuk menyerang Kerajaan Pengging. Karena Prabu Baka yang serakah ingin memperluas daerah kerajaannya. Kemudian, pasukan dari Kerajaan Baka pun menyerang Kerajaan Pengging dengan kekuatan penuh dan menghancurkan semuanya. Rakyat Kerajaan Pengging merasa terkejut oleh serangan mendadak tersebut. Rakyat mulai berlarian ke sana kemari, sawah-sawah menjadi rusak, dan rumah-rumah rakyat pun terbakar. Ketika mengetahui kerajaannya diserang, Prabu Damarmaya mengutus anaknya yang sakti, yaitu Bandung Bondowoso, untuk mengatasi serangan tersebut. Bandung Bondowoso dan Prabu Baka pun akhirnya bertarung dengan sangat sengit. Namun pada akhirnya, Prabu Baka berhasil dikalahkan oleh Bandung Bondowoso berkat kesaktiannya dan juga kegigihannya. Setelah Prabu Baka tewas, Bandung Bondowoso berhasil memukul mundur pasukan dari Kerajaan Baka. Melihat kerajaannya hancur, Bandung Bondowoso merasa sangat marah dan ia berniat untuk menyerang balik Kerajaan Baka. Patih Kerajaan Baka yang melihat kekalahan rajanya dan mengetahui niat Bandung Bondowoso itu, segera kembali ke Kerajaan Baka dan melaporkan kekalahannya kepada Putri Roro Jonggrang. Tak lama setelah itu, Bandung Bondowoso pun tiba di Kerajaan Baka. Ia memeriksa seluruh penjuru istana hingga akhirnya bertemu dengan sang putri. Melihat kecantikan Putri Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso terpikat sekali dan menginginkan Putri Roro Jonggrang untuk menjadi istrinya. Bandung Bondowoso bilang jika Putri Roro Jonggrang bersedia menikahinya, ia akan mengampuni seluruh Kerajaan Baka. Namun, Putri Roro Jonggrang merasa ragu karena ia ingin menyelamatkan kerajaannya. Namun, Bandung Bondowoso adalah orang yang telah membunuh ayahnya. Setelah berpikir, Roro Jonggrang akhirnya memutuskan untuk menerima lamaran Bandung Bondowoso. Tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi oleh Bandung Bondowoso. Pertama, Roro Jonggrang minta dibuatkan sumur Jalatunda. Hal ini pun disetujui oleh Bandung Bondowoso. Berkat kesaktiannya, sumur itu pun berhasil dibuat dalam waktu singkat oleh Bandung Bondowoso. Sebelum ia keluar dari sumur, orang suruhan Roro Jonggrang menutup sumur itu dengan timbunan tanah dan juga bebatuan. Namun, berkat kesaktiannya, Bandung Bondowoso berhasil keluar dari sumur tersebut. Ia sangat marah dan langsung mencari Roro Jonggrang. Namun, Roro Jonggrang tidak takut dan mengatakan bahwa Bandung Bondowoso telah berhasil memenuhi persyaratannya yang pertama. Syarat yang kedua, Roro Jonggrang meminta untuk dibuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Bandung Bondowoso sekali lagi menerima persyaratan dari Roro Jonggrang.
Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso memerintahkan pasukannya yang berasal dari bangsa jin untuk membantunya membuat 1000 candi. Para jin itu bekerja dengan sangat cepat. Malam ternyata masih panjang. Namun Putri Roro Jonggrang terkejut ketika melihat candi yang dibangun sudah hampir mencapai 1000. Ia benar-benar tidak menyangka Bandung Bondowoso begitu sakti hingga mampu memenuhi persyaratan yang ini. Roro Jonggrang pun segera memanggil dayang-dayang kerajaannya untuk menumbuk padi pada saat itu juga dan membakar jerami di sisi timur kerajaan. Suara alun lesung penumbuk padi dan pancaran api dari timur membuat ayam mengira bahwa hari telah pagi. Akhirnya, ayam pun berkokok dengan sangat kencang. Suara ayam berkokok dan cahaya dari timur membuat para jin ketakutan dan mengira bahwa matahari telah terbit. Sehingga mereka segera melarikan diri dengan terbirit-birit dan meninggalkan candi yang belum selesai dibangun itu. Merasa ada yang tidak beres, Bandung Bondowoso segera berlari ke arah desa yang ada di timur dan melihat para dayang-dayang kerajaan yang sedang menumbuk padi dan membakar jerami. Bandung Bondowoso menjadi murka kepada Roro Jonggrang karena Roro Jonggrang telah menipunya sebanyak 2 kali. Dengan kesaktiannya, akhirnya Bandung Bondowoso merubah Roro Jonggrang menjadi batu arca. Batu arca ini akhirnya menjadi batu terakhir yang menggenapi candi ke-1000. Candi ini akhirnya menjadi candi yang kita kenal dengan sebutan Candi Prambanan. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah jangan berbuat curang jika tidak ingin terkena imbasnya. Dan kita harus menepati janji yang telah kita buat agar tidak menimbulkan konflik dengan orang lain. Sekian dongeng kali ini, terima kasih telah menonton. Sampai bertemu lain waktu.